pada perkembangan masyarakat. Barang siapa yang berdiam diri melihat kesalahan atau keruntuhan masyarakat atau negara, kalau ada kekeliruan, kalau ada kemencengan, kalau ada kesalahan-kesalahan, kemudian kita mendiamkan, itu masyarakat tumpah darah terlindungi, kemudian kesejahteraan umum dimajukan, memajukan kesejahteraan umum, kemudian orang menjadi makin cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan akhirnya kita bisa menjadi warga dunia. Itu sekedar refreshing teman-teman semua, bahwa we have a great responsibility, bahwa kita punya tanggung jawab besar. Nah, di dalam kerangka itu kita memahami semua bahwa pilar bernegara itu ada 3. Ya. Negara ini tegak karena 3 pilar. Satu namanya state atau public sector, eksekutif, yudikatif, legislatif. Sekarang ditambah eksaminatif, lembaga-lembaga pemeriksaan. Baik itu parlemen, pemerintah, presiden, gubernur dan sebagainya, itu state namanya. Kemudian yang kedua private sector atau sektor swasta, di sini korporasi. Kemudian yang ketiga adalah civil society atau masyarakat sipil. Saya sekarang masuk dalam civil society di Palang Merah, Anda semua masuk dalam civil society sebagai gerakan sosial. Public sector tugasnya menciptakan peraturan, menjaga supaya peraturan itu dilaksanakan, kemudian berhak mengut pajak, pajak itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Itu state ya. Private sector tugasnya yang utama adalah menjadi penggerak utama ekonomi, karena dia korporasi, memberi lapangan kerja, memutar perekonomian, membayar pajak, membayar segala macam yang ditentukan oleh negara gitu. Jadi negara mengatur, private sector mengikuti. Civil society tugasnya adalah menjadi penyeimbang antara keduanya. Jangan sampai negara sewenang-wenang, jangan sampai juga swasta semaunya. Dan civil society menjadi wadah dari kelompok masyarakat kritis, masyarakat sipil, masyarakat yang tidak masuk dalam keduanya, kemudian terus-menerus memberikan peringatan, menjadi kelompok penekan, menjadi kelompok pengingat, reminder. Di sini termasuk kampus, organisasi sosial, ormas, dan sebagainya. Nah, kita nanti fokus pada leadership di civil society. Harus diingat bahwa civil society meskipun kecil ukurannya dibanding sama state dan private sector, tapi dia punya peranan besar, punya tanggung jawab besar untuk tadi menjadi pengingat dari keduanya. Menjawab materi yang Anda tugaskan pada saya, maka kita bertanya, mengapa leadership begitu penting? Saya kira penting kalau lihat wajah-wajah ini ya, pasti Anda kenal semua nih. Yang paling kiri saya nggak tahu, tapi itu kira-kira raja zaman dulu lah. Ada Ketua Mao dari Cina, ada Lee Kuan Yew dari Singapura, ada Bung Karno, presiden kita pertama, ada Pak Harto, presiden kedua, dua orang yang punya legenda di dalam politik Indonesia, ada Nelson Mandela, ada Jacinda Ardern, pemimpin New Zealand. Mereka lah yang disebut sebagai trendsetter, penentu kecenderungan. Mereka menjadi pengarah perjalanan bangsa, menjadi pemberi guidance ya. Mereka pula yang mengurai kompleksitas persoalan, kemudian memberi solusi, dan akhirnya peran mendorong motivasi juga dikerjakan. Di sini dikatakan sukses tidaknya satu bangsa itu bukan karena luas wilayahnya, bukan karena penduduknya yang banyak, bukan juga karena kekayaan yang melimpah, tetapi karena pemimpinnya yang berpikir besar dan melakukan langkah-langkah bersejarah. Lihat saja itu, New Zealand itu negara kecil yang disebut sebagai down and under ya, jadi paling bawah. Australia di bawahnya itu baru ketemu New Zealand. Singapura itu sering digodain, sering diledekin sebagai little dot in Asia gitu, titik kecil di Asia. Ukurannya barangkali jumlah penduduknya seJakarta Selatan. Jadi kalau orang seJakarta rame-rame naik kapal ke Singapura kemudian pipis bersama, mohon maaf, Singapura banjir itu. Saking kecilnya negara itu. Tapi dua negara kecil itu
begitu besar peranannya di dunia gitu. Sekarang Singapura tidak sehebat zaman dulu ketika belum ada Dubai dan Abu Dhabi, tapi zaman dulu seluruh penerbangan lintas benua itu mau tidak mau mampir ke Singapura. Dan akibatnya Singapura menjadi hub, menjadi penghubung dari jasa-jasa, dari keuangan, dari orang-orang pintar ada di sana semua gitu. Sekali lagi, bukan karena Singapura punya sumber daya alam yang luar biasa, penduduknya sedikit saja, seperempat dari Jakarta, tapi karena pemimpinnya mampu berpikir besar. Lee Kuan Yew disebut sebagai orang yang mampu membawa Singapura dari the third world to the first, katanya. Dari negara dunia ketiga menjadi negara pertama, selevel dengan Amerika, dengan Big Four, Big Five, G20 dan sebagainya gitu. Jacinda Ardern juga begitu, dia pernah disebut sebagai the most effective leader on earth, katanya. Pada waktu dia berhasil menyelesaikan COVID dengan cepat. Dan negara New Zealand adalah yang pertama yang bisa recover sehingga kemudian kasus dinyatakan tidak ada. Karena tindakan-tindakannya gitu. Jadi topik Anda malam ini adalah penting sekali. Mengapa leadership menjadi hal penting, karena inilah yang membuat kita ini mampu nggak mencetak sejarah yang baik ke depan. Next. Mari kita lihat contoh-contoh di sekitar kita. Anda semua adalah pasti mantan aktivis atau masih aktivis sekarang juga. Ini adalah contoh-contoh bagaimana gerakan organisasi sosial bekerja. Yang paling sering mahasiswa itu demo, tapi sebetulnya demo bukan satu-satunya artikulasi. Ada diskusi, ada aksi sosial, ada kelompok minat, ya, mendaki gunung bersama, forum studi, kelompok studi, membuat paper dan sebagainya. Tapi juga ada organisasi kemanusiaan, termasuk Palang Merah Indonesia, di mana saya sekarang berada, ya. PMI ini punya terdaftar kira-kira 300 ribuan relawan terlatih. Kemudian ada donor darah, pendonornya ada sekitar 2,5 juta. Kemudian ada pengurus relawan di seluruh Indonesia, ada 409 markas kabupaten kota, ada 34 markas provinsi. Ini semuanya adalah relawan yang bekerja dengan sukarela, bukan karena gaji, bukan karena upah, tapi betul-betul karena kerelaan untuk berbuat pada sesama. Begitupun organisasi profesi, mungkin sebagian Anda sudah masuk profesi, IAI, Ikatan Akuntan, Ikatan Insinyur, PII, Ikatan Arsitek, Ikatan Dokter, Ikatan Sarjana Hukum, ini bagian dari sektor ketiga. Next one, please. Nah, jangan main-main. Jangan underestimate pada kekuatan social movement. Jangan meremehkan kekuatan dari kelompok-kelompok yang tadi barusan kita sampaikan tadi. Mengapa? Lihatlah sejarah kita, ya. Dari mulai tahun 1908 ada Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda 1928, ada proklamasi, kemudian ada gerakan revolusi perubahan politik tahun 65, Anda belum lahir pasti. Ada reformasi 98, ini mungkin sebagian juga belum lahir. Kemudian 2001 membentuk KPK, pemilu pertama yang langsung memilih presiden, sampai pada penyelesaian tsunami di Aceh dan Nias. Aceh dan Nias hancur lebur karena tsunami. Ini semua, teman-teman sekalian, yang menggerakkan bukan state, apalagi korporasi, tapi sektor ketiga. Ya. Sumpah Pemuda tentu saja orang-orang muda, orang-orang terpelajar, yang hebatnya adalah pendidikan Belanda. Mereka menyadari bahwa tidak mungkin perjuangan kemerdekaan itu dilakukan dengan sendiri-sendiri, karena itu mereka menyatakan bertanah air satu, berbahasa satu, berbangsa satu. Bangsa Indonesia itulah dibentuk. Begitupun mundur ke belakang, Kebangkitan Nasional,
itu juga para kelas menengah yang hasil pendidikan pemerintah kolonial Belanda yang menyadari bahwa kita harus bangkit, tidak mungkin dijajah terus-menerus. Gitu. Tsunami Aceh itu tentu saja tidak ada apa-apa di sana karena semuanya habis gitu. Nah, yang menggawangi, yang mengawali studi kemudian membentuk lembaga rekonstruksi adalah orang-orang LSM, orang-orang MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia, orang-orang PSHK, teman-teman profesional, kemudian menyusun satu draft, undang-undangnya diserahkan pada pemerintah, jadilah BRR. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah semua putaran sejarah penting, semua perubahan besar yang menemani perjalanan bangsa kita itu diawali oleh pergerakan, oleh aktivisme, oleh volunteerism, oleh kesukarelaan. Jadilah perubahan besar gitu. Jadi Anda-anda yang kumpul di sini bukan tidak mungkin akan menjadi pelopor satu perubahan besar, apapun itu. Apakah itu bidang ekonomi, apakah bidang teknologi, apakah bidang sosial, hukum, politik, kita tidak tahu. Jadi saya sangat salut, sangat respect pada usaha teman-teman PCMI untuk terus mengorganisir diri untuk menjaga semangat di dalam gerakan perubahan sosial atau gerakan sosial bersama-sama. Next. Di beberapa negara, ini juga sekedar contoh lain bahwa betapa anak-anak muda, betapa orang-orang di sektor ketiga atau social movement itu betul-betul bisa menjadi pendobrak situasi yang macet. Itu terjadi di Belarus, terjadi di Malaysia, terjadi di Thailand, di Hong Kong, sekarang sedang terjadi di Myanmar. Sangat tragis, lebih dari 250 barangkali sekarang sudah wafat, sudah meninggal karena harus berhadapan dengan junta militer. Kesannya politik, sebetulnya tidak. Mereka ini mula-mula merupakan movement sosial, tapi karena mesti berhadapan dengan struktur politik yang otoriter, maka terjadilah suasana seperti ini. Tapi kembali 3 gambar ini, saya ingin jelaskan, ingin tekankan bahwa every movement, setiap perubahan besar itu, setiap gerakan besar itu, kebanyakan atau bahkan hampir selalu diawali oleh gerakan dari sosial atau gerakan sektor ketiga atau sektor non-profit atau sektor civil society ya. Nah, inilah keadaan kita dan sekarang kita ke depan bagaimana kalau kita bicara konteks. Bentar ya. Mohon maaf Pak, masih mute. Ya, sorry. Sekarang kita bagaimana melihat Indonesia ke depan? Nothing about politik, ini bukan bahasan politik, ini bahasan akademik. Banyak literatur, banyak paper, banyak studi menjelaskan bahwa inilah 5 tantangan besar kita menuju Indonesia sebagai negara kuat. Jadi kalau ingin kuat, kita mesti selesaikan hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah kesenjangan ekonomi yang makin nyata. Makin nyata artinya makin terbuka dibicarakan. Makin banyak studi-studi yang mengatakan sekian persen kecil masyarakat menguasai sekian persen besar kue ekonomi. Makin banyak yang mengatakan bahwa rekening-rekening bank itu 90% dikuasai oleh 2-3% masyarakat. Makin banyak yang mengatakan bahwa
betapa banyaknya orang-orang menganggur, orang-orang setengah miskin, hampir miskin, dan istilahnya rentan miskin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kedua, tantangan kedua adalah kohesi sosial. Kohesi itu kekompakan, kohesi itu kekerabatan, yang mengoyak karena hal nomor satu dan karena perilaku elit. Perilaku elit itu elitnya gesek-gesekan terus sehingga kemudian di bawahnya makin tercerai-berai gitu. Yang ketiga, kita tahu korupsi yang akut dan lemahnya penegakan hukum. Menteri diminta ditugasi bagi bantuan sosial malah dikorupsi. Menteri diminta membantu nelayan untuk menyalurkan benur malah dikorupsi gitu ya. Menteri atau banyak sekali pejabat BUMN segala macam yang terkena, dan ini muncul karena penegakan hukum kita itu tidak membangun persepsi keadilan. Jadi semua orang seperti berlomba-lomba mencuri, tetapi kemudian tidak ada penegakan hukum yang efektif itu. Yang keempat, politik yang semakin merusak diri sendiri. Lihatlah survei, teman-teman semua, lembaga yang paling tidak kredibel, paling tidak dipercaya masyarakat itu partai politik atau parlemen. Lihatlah parlemen dalam tahun-tahun belakangan ini betapa banyak produk hukum yang seharusnya diselesaikan tidak selesai, yang seharusnya tidak diselesaikan duluan gitu. Lihatlah proses-proses pelemahan KPK. Lihatlah proses-proses bagaimana hal-hal yang aneh-aneh itu muncul dan menjadi prioritas dari program legislatif nasional. Lihatlah bagaimana kronisme itu begitu ketat dalam urusan pemilihan kepala daerah. Anaknya siapa menjadi apa, keponakannya siapa jadi apa. Mayoritas anggota DPR yang muda sekarang, DPR RI, adalah bertalian atau punya hubungan dengan kepala-kepala daerah. Mantunya, anaknya gubernur, adiknya bupati, segala macam. Ini sesuatu yang sama sekali tidak kita kendaki ketika reformasi terjadi. Justru reformasi ditrigger oleh kronisnya KKN pada waktu itu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi sekarang ini sepertinya mewabah lagi dan membuat politik kita makin kehilangan kredibilitas. Dan yang kelima, kita harus menghadapi tekanan global atau global pressure, baik karena pertarungan ekonomi maupun ideologi. Teman-teman muda sekalian, kita menghadapi 5 tantangan yang tidak mudah, dan karena itu kembali kita diundang, kita dipanggil. The country is calling. Negara ini, bangsa ini mengundang Anda untuk berpikir semaksimal mungkin bagaimana bisa berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah ini. Kok berat sekali, Pak Dirman? Enggak. Karena tadi pesan Bung Hatta kan, kita tidak boleh hanya numpang ngombe, ikut numpang kemudian minum kemudian berhenti, tidak boleh. Kita adalah orang-orang yang punya privilege, yang punya pendidikan lebih baik dari masyarakat, yang diberi kesempatan melihat dunia lewat program-program pertukaran. Kalau tanggung jawabnya sama dengan orang-orang biasa, ya kita berdosa. Karena itu dalam kapasitas kita masing-masing, mari kita pikirkan bagaimana menghadapi 5 tantangan ini. Next. Nah, kalau kita bicara mengapa aspek moral dan etik sangat penting dalam social movement, dalam organisasi sosial, dalam kepemimpinan sosial, maka ini satu perspektif ya, satu cara pandang gitu. Saya pernah bekerja di perusahaan, saya punya RUPS, rapat umum pemegang saham, saya punya komisaris, punya audit, punya mekanisme pertanggungjawaban yang mapan. Ada undang-undangnya, ada pengawasnya, dan sebagainya gitu. Kalau saya bekerja di pemerintah, saya pernah di pemerintahan, maka kita punya perencanaan namanya APBN atau APBD kalau di daerah, punya pengawas namanya Ijen, punya internal audit pemerintah namanya BPKP, punya external audit namanya BPK. Kalau ada apa-apa punya KPK. Jadi kembali, bekerja di pemerintah sebetulnya sangat ketat pengawasannya. Gitu. Meskipun tadi di sana sini masih ada kebobolan begitu, tapi secara governance sebetulnya cukup ketat.
Kalau kita bekerja di koperasi, saya adalah salah satu pendiri koperasi mahasiswa di STAN, maka ada RAT, ada badan pengawas, ada audit dan sebagainya. Masih tetap ada regularity dalam proses. Nah, ketika kita masuk ke sektor ketiga, yayasan, LSM, kelompok minat, perkumpulan, memang ada pembina, ada pengawas, ada audit, tapi sudah pasti tidak seketat seperti yang di atas, kan gitu kan? Karena itu, kalau kita bicara leadership di sektor ketiga atau social movement, maka trust, personal, kemudian weak governance structure, rentan penyalahgunaan, gitu ya. Ini yang membuat mengapa aspek moral dan etik menjadi sangat penting, karena dasarnya semata-mata hanya trust, hanya personal, kemudian governance-nya biasanya lemah karena riku pakeu, karena udahlah sama teman-teman ini gitu. Jadi malahan di Amerika dahulu pernah ditemukan kasus-kasus besar itu ada di non-profit karena pengawasannya lemah, governance-nya lemah. Nah, karena itu kembali kepada teman-teman yang ingin bergerak di sosial sektor atau social movement, jangan ada estimate pada kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan-penyimpangan. Dan karena itu bersiap dengan standar moral dan etik yang tinggi supaya selamat, supaya tidak melanggar etik dan moral. Silakan berikutnya. Sekarang mari kita masuk ke bagian inti. Tadi kita bicara konteks ya. Apakah bisa social movement itu menjadi sumber kepemimpinan? Mari kita lihat definisi kepemimpinan dulu ya. Kepemimpinan itu yang saya pahami, yang saya alami, yang saya baca di buku, yang saya lihat, saya observasi di berbagai pengalaman. Kebetulan saya pernah bekerja tadi di pemerintah, di private sector, di perusahaan maupun di bergerak di NGO. Leadership is not about position ya. Leadership adalah perilaku atau upaya untuk mengajak orang lain bertindak secara sukarela, mengikuti apa yang dikehendaki oleh pihak yang mempengaruhi. Jadi kalau kita pemimpin itu kita tidak memaksa, tapi dengan cara-cara yang baik kita mengajak mereka mengikuti apa yang kita mau. Makanya disebut the art of influencing and controlling. Apa yang menjadi karakter dan keterampilan para pemimpin yang sebelah kanan itu? Kejujuran, kredibilitas, visi, melihat jauh ke depan ada sesuatu, kompetensi, manajerial kompetensi, technical kompetensi, mampu mengambil keputusan decisif gitu. Jadi di setiap waktu ada keputusan yang mesti diambil. Kemudian ada energi untuk sukses, untuk berprestasi, ada percaya diri, kemudian ada kemampuan menghadapi krisis, kemudian punya kemampuan berkonsep secara pribadi, loyal, punya inisiatif, dan punya kemauan mengarahkan orang lain, kemudian memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap lingkungannya. Inilah konsep kepemimpinan. Tidak ada urusan dengan posisi. Kalau kembali pertanyaan, apakah sektor ketiga atau social movement bisa menjadi sumber dari lahirnya kepemimpinan? Yang kanan itu lebih banyak dilatih di sektor civil society. Mengapa? Kalau di pemerintahan kita punya jabatan pasti orang ikut semua lah. Kalau di perusahaan kita punya kedudukan, bisa gaji, bisa naikin, turunin pangkat, semua ikut. Tapi di LSM, di movement seperti PCMI, seperti Palang Merah, seperti IHN, nggak bisa nyuruh-nyuruh dengan ngupah, nggak bisa nyuruh-nyuruh dengan sanksi. Karena kita tidak punya otoritas formal. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan tadi dengan menggunakan kredibilitas, dengan mengajak bervisi, dengan mengajak belajar ngambil keputusan, dengan diskusi, dan seterusnya dari atas sampai bawah. Jadi kalau ditanya apakah sektor ketiga atau social movement bisa jadi sumber kepemimpinan, sangat bisa. Justru the true leadership datangnya dari social movement. Itu keyakinan saya, pemahaman saya, dan juga apa yang saya baca di buku-buku. Nah, karena itu sering dikatakan bahwa the true leadership itu
soal sikap dan perilaku, bukan kedudukan dan status. Diikuti karena influence, karena pengaruh, bukan karena kekuasaan. Orang kepada pemimpin itu respect dan hormat, bukan patuh dan takut. Patuh dan takut itu hanya dimiliki orang yang bisa memberi upah, yang bisa memberi sanksi. Sementara di social movement tidak ada itu. Didasari karisma dan kompetensi dan bukan instruksi maupun tekanan, dan datangnya dari personal power, bukan dari posisi maupun warisan. Jadi yang hijau ini, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, hanya bisa dibangun atau sangat bisa dibangun di civil society, social movement, karena memang kita tidak punya kekuasaan formal, tidak punya kemampuan memberi sanksi, tidak punya kekuatan memberi upah dan sebagainya gitu. Ya, itu di bawah ada reflective question ya, pertanyaan refleksi lah. Sejauh mana para pimpinan formal kita memiliki karakter kepemimpinan sejati? Silakan diolah dalam hati dan pikiranmu dan dijawab untuk renungan kita bersama. Secara ringkas, kita memerlukan 3 jenis skill untuk menjadi pemimpin yang baik. Kelompok pertama namanya technical skill, yang kedua namanya human relation skill, yang ketiga namanya conceptual skill. Technical skill itu keahlian teknis, yaitu keahlian yang kita peroleh lewat pendidikan formal di bidang masing-masing. Sarjana hukum bisa menulis draft perjanjian, bisa menjadi pengacara, bisa menjadi penasihat hukum di perusahaan. Sarjana akuntansi bisa nyusun laporan keuangan, bisa meriksa pajak, bisa audit, bisa nyusun laporan keuangan dan sebagainya. Sarjana arsitektur bisa menggambar bangunan, sarjana sipil bisa menghitung struktur, sarjana kedokteran bisa menjadi bisa mengobati orang dan sebagainya. Itu technical skill. Human relation skill itu kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja dalam tim, memimpin orang, memimpin atasan, tanda kutip memimpin atasan, memimpin bawahan, bekerja dalam grup, dan sebagainya. Conceptual skill apa? Keahlian berkonsep. Kalau kita kebetulan ada di top management, walaupun saya dokter, tapi yang dipikirin adalah bagaimana rumah sakit ini maju dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bagaimana menghadapi pandemi ini? Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas dokter di rumah sakit yang kita pimpin umpamanya gitu. Kalau Anda sarjana hukum, meskipun Anda adalah kepala dari satu law firm atau kantor hukum, yang dipiris tidak semata-mata bagaimana membela klien, tapi memajukan kantor hukum ini ke depan bagaimana dan sebagainya. Di sini ada tulisan paling bawah itu first line management, yang di tengah middle management, yang paling kanan top management. Di sini digambarkan artinya semakin Anda nanti naik dari manajer awal, manajer tingkat bawah menuju kepada top management, technical skill-nya makin turun bobotnya, sementara konseptualnya makin naik. Inilah waktumu untuk mulai belajar berkonsep, karena pada waktunya akan menjadi para pemimpin di lapisan paling atas gitu. Sementara yang putih, yang seperti gelombang itu, human relation skill, porsinya sama, mau di atas, mau di tengah, mau di bawah. Karena di bawah juga harus bekerja dengan peers, harus bekerja dengan teman-teman sebaya, harus hormat pada atasan, di tengah harus punya kemampuan memanage ke kiri ke kanan atas bawah, di atas harus mampu memimpin seluruh pasukan organisasi. Ini adalah kemampuan, keahlian yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan kembali, yang paling baik adalah melatihnya ketika kita ada dalam organisasi sosial. Karena kalau Anda menjadi pejabat pemerintah, meskipun tidak pandai-pandai amat, kalau tidak ikut perintah ya dikasih SK, berhenti. Kalau nurut, pangkatnya dinaikkan, orang pasti ikut sama kita walaupun kita tidak terlalu kompeten. Begitupun kalau Anda punya perusahaan atau kerja di perusahaan, Anda bisa melakukan, tapi di social movement tidak bisa. Unless you are really a true leader, kecuali Anda betul-betul menjadi seorang pemimpin yang baik, Anda tidak mungkin diikuti oleh
teman. Anda tidak mungkin diangkat atau didorong menjadi ketua kelas kalau Anda tidak melayani, tidak sabar, tidak lebih aktif dari yang lain gitu ya. Tidak mungkin diangkat jadi ketua organisasi kalau Anda tidak dipandang sebagai orang yang kredibel, yang mampu memahami atau menjalankan visi dari organisasi yang kita pimpin itu. Nah, karena itu dikatakan di sini ada dua jenis power base dari seorang pemimpin ya. Yang pertama namanya position power, yaitu power itu kemampuan menggerakkan, kemampuan mendorong satu proses di dalam organisasi, kemampuan memerintahkan orang gitu. Yang pertama namanya position power, datangnya dari legitimasi, dari reward, dari kemampuan memberi ganjaran atau upah atau kenaikan pangkat atau insentif dan sebagainya. Kemudian yang ketiga datangnya dari connection. Kalau Anda menjabat satu katakanlah direktur, maka Anda pasti terkonek dengan baik dengan direktur utama. Kalau Anda jadi direktur utama pasti dekat dengan komisaris gitu ya. Kalau Anda jadi ketua pasti dekat sama pembina, itu disebut sebagai position power. Yang ketiga, yang keempat adalah coercive power atau kemampuan atau kewenangan untuk menekan, menakut-nakuti, memberi sanksi dan sebagainya gitu. Inilah disebut position power. Ini kita gambarkan sebagai kursi karena kalau kursi ini tidak ada, Anda tidak duduk di kekuasaan, yang ini habis semua nih, nggak punya legitimasi, nggak punya reward, tidak punya koneksi dan tidak punya coercive. Sumber power kedua namanya personal power. Personal itu artinya melekat pada diri kita. Datangnya dari mana? Dari keahlian kita, dari pengetahuan yang kita peroleh, yang kita miliki, dari referensi, dari orang-orang mengenal kita dengan baik bahwa kita ini berkemampuan, bahwa kita ini jujur, bahwa kita ini punya kompetensi. Saya kalau dalam dialog yang langsung saya akan tanya, yang mana di antara dua jenis power itu yang dalam kontrol kita mengembangkannya gitu. Mudah-mudahan Anda bisa dengan cepat menjawab ya. Yang paling bisa kita kontrol pengembangannya atau membangunnya adalah personal power karena itu dalam kontrol kita sepenuhnya. Sepanjang Anda rajin membaca, rajin belajar, rajin berlatih, rajin bergaul, rajin berprestasi dengan baik, amanah dalam setiap pekerjaan, maka pelan-pelan your personal power akan mengalami akumulasi. Anda akan mengalami akumulasi atau penguatan personal power. Dan ini bisa dibawa kemanapun. Ya. Dan ini tidak ada pensiunnya, tidak ada kata berhenti. Sementara ini, saya sebagai Menteri SDM pada tahun 2014, 15, 16, begitu 16, Pak Presiden mengatakan, Saudara Sudirman berhenti, kita berhenti dan kehilangan semuanya. Gitu. Tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap yang sebelah kiri. Tapi sebagai person, sebagai pribadi yang tahu minyak dan gas, tahu energi terbarukan, tahu polusi energi, tahu listrik, tahu batu bara, tidak hilang. Dan ketika saya diundang untuk bicara atau diskusi atau memberikan advice policy, saya masih bisa membawa personal power saya gitu. Saya berkemampuan atau punya jaringan untuk mendorong perubahan dimanapun saya lakukan itu. Sekarang di PMI kemampuan saya pribadi melekat sehingga ketika mendorong penataan palang merah Indonesia semuanya saya bawa, tentu yang relevan. Anda juga begitu. Saya berharap ini yang kiri ini bisa datang dan pergi, tapi yang kanan melekat pada diri kita. Karena itu teman-teman sekalian, bangunlah dari sekarang terus-menerus personal power. Bangunlah expertise, bangunlah pengetahuan, kuasailah informasi, perbanyak referensi, perbanyak network, supaya pada waktu position power datang, ini hanya bersifat sebagai pengungkit atau leverage. Tapi yang bekerja penuh adalah personal power kita. Kembali, apa relevansinya dengan social movement? Tidak mungkin membangun position power di social movement. Tidak mungkin itu. Tapi kalau Anda mau membangun personal power, tempatnya di social movement.
di organisasi sosial lah, maka hal-hal seperti ini dibangun dengan baik. Kita teruskan ya. Hampir jam 8. Mengapa saya sebutkan bahwa betapa pentingnya sektor ketiga bagi menumbuhkan sumber-sumber kepemimpinan? Kita lihat gambar-gambar ini ya. Bung Karno kan jadi presiden baru setelah proklamasi. Sebelumnya kan aktivis mahasiswa, aktivis pergerakan, membentuk Partai Indonesia Raya, membentuk PNI. Tidak ada pangkat dan jabatannya gitu. Mari Muhammad itu memang jadi Menteri Keuangan pada tahun 80-an, tapi tahun 70-an dia masuk sebagai pegawai negeri. Kemudian naik pangkat pelan-pelan ya. Jadi kepala seksi, jadi kasubdit, jadi direktur, jadi dirjen pajak, akhirnya jadi menteri. Tapi jauh sebelum itu Pak Mari adalah aktivis mahasiswa, sekjen HMI pada waktu zaman Cak Nur yang sebelah kanannya itu. Dan ketika menjadi menteri, beliau legend, beliau seorang legenda, disebut sebagai Mr. Clean, gitu ya. Cak Nur juga tidak pernah menjabat formal, kecuali rektor Paramadina yang didirikannya sendiri. Tapi pengaruhnya sangat besar bagi perjalanan bangsa. Karena pada waktu mahasiswa beliau seorang ketua umum HMI, beliau sangat aktif dalam urusan diskusi kebangsaan, nulis-menulis dan sebagainya. Yang sebelah kanan adalah Perdana Menteri New Zealand, tadi saya sebutkan, Jacinda Ardern. Umur 20, umur 18 sudah masuk gerakan sosial, kemudian masuk ke politik, terus jadilah sekarang Perdana Menteri. Tapi sebelum itu dia bukan pejabat formal. Gitu. Ini almarhum Adi Sasono, seorang tokoh Dewan Mahasiswa ITB, berpuluh tahun tidak pernah menjabat formal, baru setelah mungkin usia 60-an beliau menjadi Menteri Koperasi, sebelumnya juga seorang penggerak. Sebelahnya seorang perempuan muda namanya siapa namanya? Greta Thunberg ya. SMP atau SMA dia berhenti sekolah karena ingin kampanye mempromosikan climate change. Lihat karena ya. dia gemas sama orang-orang tua yang tidak peduli pada makin rusaknya lingkungan gitu. Dia menjadi orang sangat berpengaruh di seluruh dunia, diwawancara CNN, diundang ke PBB dan sebagainya. Obama memang kita kenal beliau sebagai presiden, tapi sebelumnya dia seorang aktivis sosial. Seorang yang sangat aktif membela hak-hak orang kecil di kampungnya di Chicago, di Illinois. Kemudian menjadi senator di state-nya. Kemudian terus memberi ruang bagi dia untuk berpolitik. Begitupun yang pakai batik ini, Pak namanya Nelson Mandela. Dia seorang lawyer saja biasa, kemudian bergerak dalam gerakan sosial, menentang apartheid, menentang politik diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan. Jadi semua ini gambar-gambar ini adalah mulainya dengan social movement. Dan karena social movement itu mereka matang, mereka berhasil menghimpun modal sosial, akhirnya jadilah orang yang dipandang dia pemimpin sejati. Yang ketika dia duduk dalam kekuasaan formal, dia mendapatkan leverage, mendapatkan pengungkit, position power dipadu dengan personal power yang dimilikinya dipadu dengan position power. Maka dia menjadi pemimpin yang efektif. Next. Apa yang dimaksud modal sosial? Inilah yang diperoleh ketika Anda bergerak ketika kalian semua bergerak dalam social movement. Punya jaringan, punya komunitas, punya masyarakat, ya, punya identitas bersama, punya lingkungan, ekosistem ke atas dan ke bawah. Dan akhirnya ketika Anda diberi kesempatan untuk memimpin organisasi formal baik bisnis maupun pemerintahan, network itu yang menjadi dirimu, menjadi diri kita makin kuat. Dan saya harus mengatakan itulah yang membuat orang yang bukan siapa-siapa dari kampung seperti saya ini ketika memimpin Pindad, ketika memimpin SDM, ketika sekarang memimpin Palang Merah sebagai sekjen, sangat terbantu karena modal sosial, karena jaringan sosial, karena
ketika saya menjadi menteri, hampir tiap hari masuk berita tanpa bayar karena teman-teman wartawan sudah terbina hubungannya sejak puluhan tahun gitu ya. Orang mengira kita ini bayar wartawan, kenapa tiap hari polisinya selalu menjadi headline gitu. Itu karena network, karena mereka percaya pada kita gitu. Sekarang juga ketika menata Palang Merah, alhamdulillah banyak teman-teman yang mendukung di semua aspek. Orang keuangan, orang komunikasi, orang hubungan internasional, itu jaringan-jaringan lama yang kemudian sangat membantu tugas kita. Itulah yang disebut sebagai modal sosial. Dari mana modal sosial itu diperoleh? Ya dari keterlibatan dalam social movement. Gitu. Saya pernah ngurus Paramadina, saya pernah ngurus MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia. Saya pernah jadi ketua senat ketika kuliah. Saya pernah menata Ikatan Akuntan Indonesia. Dan jadi ketika masuk ke perusahaan, masuk ke pemerintahan, itu jaringan-jaringan sosial itu dengan cepat bisa menjadi pendukung atau penunjang dari semua apa yang kita kerjakan. Next one, please. Saya akan skip beberapa slide, tapi ini penting untuk dicerna, teman-teman sekalian. Kalau kita mulai dari movement, dari pergerakan sosial gitu ya, yang kita bangun adalah disebut ideological leadership. Kepemimpinan berbasis ide, di sana dibangun nilai-nilai, dibangun spirit, dibangun motivasi. Kalau nanti Anda tertarik masuk ke dalam struktur formal, apakah itu pemerintah, apakah itu DPR, saya nggak tahu, kita tidak happy dengan kinerja politik sekarang, tapi kita tidak boleh menjauhi politik. Nah, ketika Anda masuk ke situ, maka Anda mendapatkan yang namanya political leadership. Apa yang lahir, yang dibangun adalah otoritas dan pengaruh gitu. Dulu dasarnya movement, sekarang dasarnya power, kekuasaan. Kalau Anda mau membuat power itu sustainable, ya sustainability, maka political leadership mesti di-convert menjadi managerial leadership. Supaya apa? Supaya mampu menghimpun dan mengalokasikan sumber daya, bikin budget, nyusun program, memberi manfaat bagi masyarakat, punya impact pada kesejahteraan dan manfaat umum, dan punya impact pada keadilan. Ini journey yang harus Anda jaga ke depan kalau Anda mau masuk ke dalam struktur formal, baik pemerintahan, politik, maupun pada perusahaan. Dan jangan lupa, meskipun nanti Anda memilih nanti masuk ke pemerintahan maupun ke perusahaan, merek atau stempel atau semangat sebagai aktivis tidak boleh luntur, karena itu yang akan menjadi warna dan memberi warna dalam pekerjaan kita ke depan. Ini nanti pelan-pelan dicerna. Mungkin lewat aja deh. Kita lewat aja. Lewat aja, kecuali nanti ditanya, nanti silakan. Saya ingin mengakhiri dengan beberapa tips ya. Sudah berjam 8. Pertama, kemanapun Anda pergi, mau tetap di gerakan sosial, mau di bekerja di perusahaan pada waktunya, siapa tahu Anda pilihannya ke sana, mau menjadi orang pemerintahan, pada dasarnya mengelola organisasi itu adalah mengelola simbol-simbol ini. Disebutnya sebagai organizational iceberg. Anda sedang berhadapan dengan iceberg, gunung es organisasi. Yang bagian atas adalah yang stated goal, ada goal yang tertulis, ada sasaran-sasaran yang tertulis, ada SOP, ada job desk. Ini disebutnya formal and public, over and public. Artinya terbuka, dengan cepat bisa diketahui lewat manual-manual, lewat pedoman-pedoman dan sebagainya. Begitu Anda masuk ke organisasi, Anda cepat tahu. Tapi yang lebih hati-hati adalah menghadapi yang kanan ini. Disebut sebagai the hidden depth, yang dalam dan tersembunyi. Bahwa organisasi, apapun bentuk organisasinya, adalah kumpulan dari individu yang punya kebutuhan, punya desire, punya kemauan, punya feelings, punya perbedaan yang pandangan soal peran dan misi, punya peta-peta kekuasaan atau kekuatan, ada kompetisi dan aliansi di antara sesama teman maupun rekan kerja,
punya pandangan yang berbeda tentang relevansi atas sesuatu, punya feeling, trust, dan confidence, akhirnya punya values dan skill and ability. Jangan abaikan yang ini karena ini disimbolkan sebagai bagian bawah yang keras, yang kuat, dan besar. Dan ini bisa berbahaya karena kalau tidak dipahami maka bisa membuat kapal segede Titanic itu kecelakaan. Gitu, ya. Organisasi juga begitu, kalau ini nggak dipahami bisa celaka. Karena itu setiap leader Anda semua ketika memimpin organisasi, pahamilah dengan baik bagian bawah ini. Ini tips pertama ya. Nanti silakan didalami, dibahas lagi. Yang kedua, dalam diri kita tiap hari itu ada zona nyaman yang sehari-hari kita kerjakan, yang membuat kita itu ya sudah rutin saja gitu ya. Kita tidak punya tantangan, tidak punya. Tapi di seberang sana ada namanya zona teror, ya, zona yang menakutkan. Yang sebetulnya kalau kita bisa bisa dalam itu akan memberi manfaat pada kita. Nah, di antara zona teror atau ketakutan dan zona aman itu ada zona belajar namanya. Di tengahnya itu. Nah, kita harus memperlebar terus zona nyaman itu, comfort zone, masuk ke dalam zona belajar. Supaya kita makin hari makin tambah ilmunya, tambah kemampuannya, tambah networknya, dan tadi dalam rangka membentuk modal sosial. Saya kira itu dulu. Slide yang berikutnya silakan dibaca. Nanti kalau ada kesempatan kita diskusikan. Terakhir apa ya sebagai penutup ya Pak Madila ya? Growth mindset Pak. Itu kayaknya panjang, udah jam 8, kita pakai diskusi saja. Yang paling akhir sekali. Habis ini apa? Ya, 2 slide terakhir boleh juga sih sebelum ini. Rekan-rekan sekalian, sebagai penutup, it is important to hold your credibility, karena itu akan jadi password ya. Your credibility, kredibilitasmu itu dibangun dari integrity, dari kejujuran, samanya perbuatan dan kata-kata dan hati, integral begitu ya. Kemudian dari kompetensi, dari kemampuanmu, apapun kompetensinya. Kemudian dari intimacy itu artinya seberapa banyak orang dekat, network dan sebagainya. Jadi kalau mau bangun credibility, jaga terus integritas, bangun kompetensi, kemudian perluas jaringan supaya banyak orang yang kenal kita. Tapi ada satu hal yang merusak credibility kita, walaupun kita hebat sekali, tapi kalau bolak-balik buat saya apa, saya mau ngambil duluan, saya mau nyolong duluan, maka hancur itu credibility. Karena itu self interestnya masih dibuang jauh-jauh, diminimalkan supaya credibility-nya terjaga. Itu your password mau kemanapun. Mungkin pernah saya jelaskan di kesempatan lain, tapi saya ulang-ulang terus karena ini penting untuk diingatkan. Yang terakhir, kadang-kadang kita merasa concern, bahkan frustasi atau seperti putus asa melihat berbagai hal gitu ya. Mudah-mudahan kalian belum sampai ke sana. Kemudian bertanya, mulai dari mana kalau kita mau bersih-bersih? Ya mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan kita sendiri gitu. Katanya lebih baik pakai sendal daripada memasang karpet di sepanjang jalan. Kalau kita ingin bersih, ya sudah lindungi diri kita aja dulu. Tapi pelan-pelan kita bersihkan lingkungan gitu. Nah, di dalam hubungannya dengan brand kita, ada beda antara citra dan reputasi. Citra itu ya mohon maaf kayak kosmetik gitu ya. Kosmetik bukan jelek enggak, tapi kosmetik itu dengan cepat bisa dibangun, bisa sulam alis gitu ya kalau yang mau. Kemudian yang bahkan ada yang operasi plastik kan segala macam. Itu citra, bungkus gitu ya. Tapi reputasi adalah gabungan atau himpunan dari seluruh perilaku dan karya kita gitu. Jadi don't worry buat citra, jangan bangun pencitraan tapi bangunlah reputasi. Dengan cara apa? Jaga perilaku, jaga prestasi, jaga terus perjalanan kita, karena reputasi itu nggak mungkin dibangun semalam gitu, nggak mungkin dibangun setahun. Reputasi itu perjalanan dari muda, dari kecil malah sampai hari ini gitu. Nah kalau kita fokus pada reputasi, insya Allah kita akan terjaga, akan terus-menerus menjaga diri dan
pada waktunya kita akan menjadi pemimpin yang baik. Dengan atau tanpa posisi, karena the true leadership adalah bukan posisi tapi perilaku. Saya kira itu, saya kembalikan pada moderator untuk memimpin diskusi kalau ada yang mau disampaikan. Baik Pak, terima kasih, sangat insightful, karena kami juga, sebagian besar dari kami adalah teman-teman yang memang sangat fokus di organisasi kita masing-masing. Nah teman-teman, karena materi sudah habis, sekarang waktunya Q&A, teman-teman bisa raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom komentar, karena kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke, coba saya cek dulu. Masih belum ada pertanyaan masuk, Pak. Mungkin ini ada beberapa hal yang pingin. Oh, sudah ada yang masuk. Kepada Mas Muhammad Fernandi Lukman, silahkan open mic dan open video. Baik, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa dari Pak Sudirman Said. Saya luar biasa sekali. Dan terima kasih juga untuk penyelenggara. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Saya dari Banjarmasin, Bapak. Mungkin saya ingin tanya tentang gimana sih cara kita untuk menghadapi berbagai kepentingan, Bapak. Saya mungkin berkaca dari di Bapak dulu di SDM, begitu kan? Itu sangat banyak sekali kepentingan di situ. Dan ketika Bapak bertindak sebagai pemimpin, itu gimana, Bapak? Apakah Bapak mengambil kebijakan yang populer tetapi menyusahkan masyarakat ke depannya, ataukah Bapak berani dengan gebrakan baru tapi nantinya bakal dikuliti begitu. Terima kasih. Oke, Mas Lukman, terima kasih. Ada lagi? Ini tiga ada tiga. Ya, satu. Baik. Oke. Ini Bapak langsung ingin menjawab atau kita akumulasi 3 pertanyaan? 3 pertanyaan dulu ya, supaya bisa, mungkin siapa tahu ada yang mirip-mirip begitu ya. Baik, ini ada yang ngechat, saya ingin bertanya kepada Mas Muhammad Syihabuddin. Silahkan dibuka mic-nya dan on cam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari Pasuruan, perwakilan pemuda pelopor Kabupaten Pasuruan. Ingin bertanya Bapak, bahwasanya ketika saya pernah berpengalaman di organisasi dan menjadi seorang leader gitu Pak. Saya menyadari betul ketika umur 20 sampai 30 ini masa-masa transisi seorang manusia gitu. Jadi banyak hal yang saya alami. Pertanyaan saya itu Bapak, ketika saya menjabat sebagai pemimpin sosial, ketika keluar gitu Bapak. Ketika keluar itu banyak hal yang seakan-akan tidak berpengaruh gitu. Seakan-akan tidak berpengaruh. Jadi kadang di dalam pendirian itu Bapak, apa yang saya lakukan ketika di organisasi sosial, ketika diberi jabatan untuk memimpin, seakan-akan ketika keluar itu kayak nggak ada income-nya kepada diri sendiri, seakan-akan gitu Bapak. Jadi persepsi saya seperti itu. Mungkin di sini Bapak bisa menjelaskan apakah memang umur 30 ke bawah itu insecure akan masa depan itu memang benar adanya gitu. Soalnya saya merasakan betul ketika saya dulu menjabat di BEM gitu, ketika keluar saya dapat apa di BEM gitu. Ketika saya menjabat di organisasi ekstra kampus juga, ketika saya sudah pasif dan menekuni kegiatan hari ini, seakan-akan nggak ada apa ya, ada rasa ketakutan gitu. Mungkin itu saja, mungkin bisa menjelaskan bagaimana nanti solusinya. Terima kasih. Allahumma fiqh al-qamitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Syihabuddin. Ini kader NU nih pasti ini. Ya, satu lagi Mbak.
Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada dari Hanif Ibrahim, silahkan on cam dan on mic. Ya, terima kasih, kita jawab ya, kita tanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mas Lukman dari Banjarmasin, bagaimana menghadapi kepentingan yang sangat beragam? Sekedar sharing saja, ketika saya diundang oleh Pak Presiden Oktober 2014, memang diskusinya adalah beliau menugaskan saya menyelesaikan mafia migas salah satunya, menghidupkan kembali pembangunan listrik yang macet, gitu, kemudian pembangunan kilang dan sebagainya. Dan saya sendiri berpandangan, karena dulu saya pernah di Pertamina sebelum jadi menteri, melihat seluruh urusan migas itu selalu mentok oleh urusan-urusan yang disebut mafia itu. Jadi ketika saya diberi kewenangan tadi yang saya katakan, sebelum saya di situ saya bergerak di bidang pemberantasan korupsi, good governance segala. Jadi saya tahu persis itu urusan-urusan permafiaan. Jadi ketika saya mendapatkan leverage, kekuasaan formal, ya saya genjot habis-habisan untuk menyelesaikan itu, gitu. Untuk apa? Untuk tugas presiden sudah pasti, karena menteri adalah pembantu presiden, karena itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa restu atau tanpa tugas dari presiden. Tapi yang juga penting adalah menteri pemimpin sektor masing-masing, dan sekaligus kita ini warga negara yang sejak dulu menyadari masalah mafia itu masalah yang luar biasa kompleks. Karena itu ketika dapat kesempatan atau dapat amanah untuk menyelesaikan ini, kita selesaikan sebaik-baiknya. Itulah yang saya kerjakan. Bagaimana menghadapi berbagai kepentingan? Nah, sekarang kita dudukan diri kita, gitu. Ketika kita menjadi pejabat publik, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi dirjen, semuanya lah, jadi pemimpin BUMN. Sekarang saya jadi komisaris di BUMD di DKI. Tidak ada hal lain yang kita prioritaskan kecuali kepentingan publik, kepentingan umum, gitu ya. Kalau atas nama kepentingan publik kita jalankan, tapi kemudian ada pribadi-pribadi yang mengganggu atau pribadi-pribadi yang kemudian merusak jalan kita, itu konsekuensi yang mesti kita hadapi. Nah, sejauh mana itu harus dipertukarkan? Ya kalau hal-hal yang sangat prinsipil, saya sih tanpa kompromi, karena itulah negara mesti ditegakkan kepentingannya, gitu. Bahwa dalam satu titik kemudian ada konsekuensi politik, gitu ya, konsekuensi karena lingkungannya berubah, kemudian membuat tindakan itu membuat sebagian orang tidak berkenan, yang tidak berkenan itu kemudian memotong jalan kita. Itu yang saya alami, kan. Tapi tidak ada bad feeling, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa kenapa saya harus melakukan, tidak ada. Malah saya bersyukur sebagai warga negara diberi kesempatan menyelesaikan masalah paling mendasar yang bernama mafia, gitu. Sesudah saya pergi kemudian mafianya bergerak lagi, ya we have done our part. Kita sudah mengerjakan tugas kita. Yang penting kita tidak membuka, tidak berkompromi pada kepentingan individu dari siapapun. Itu yang mungkin ditanyakan oleh Mas Lukman. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya range-nya itu banyak tuh, dari mulai peluru nyasar ke kantor, gitu ya. Mungkin Anda baca juga. Rame-rame di DPR menghantam orang yang dicurigai bersalah segala macam. Tapi itu proses, bagi saya proses pematangan diri juga saya pribadi, gitu. Tapi yang lebih penting adalah Mas Lukman dan teman-teman semuanya, 49 orang di malam ini, ya. Ingatlah bahwa setiap hari itu, apalagi kita ini orang terdidik, pada dasarnya setiap hari kita sedang menulis sejarah, gitu. Tiap hari kita sedang menulis sejarah, gitu. Nah, sekarang tinggal milih sejarah apa yang mau ditinggalkan ke anak-anak, kan, ke generasi berikutnya.
kalau kita jaga kelurusan, jaga motivasi, jaga bahwa publik di atas segalanya ketika kita menjadi pejabat publik, maka insya Allah sejarah baik yang akan ditinggalkan. Tidak ada penyesalan dan tidak selalu mudah, ya sulit juga, tapi kesulitan itu akan terbayar oleh rasa syukur kita bahwa we have done our best untuk negeri ini, insya Allah. Yang kedua, Mas Syahbudin, ya 2030 itu masa pancaroba, masa transisi ya. Baru lulus sarjana belum lama, mungkin pekerjaan belum mapan gitu ya. Mungkin sudah menikah juga, mulai mikirin domestik, tidak lama kemudian punya anak, kemudian yang orang tuanya biasa saja barangkali seperti saya dulu serba susah, mulai dengan ngontrak, kalau sudah punya pekerjaan agak tetap, mulai nyicil rumah gitu, nyicil motor dan sebagainya. Ini masa-masa yang sangat indah memang ya. Sekarang kalau dikaitkan dengan lo dulu ngapain jadi ketua BEM, ngapain jadi ketua lembaga perwakilan mahasiswa, gunanya apa? Saya kasih tahu pada Anda, gunanya banyak sekali gitu. Banyak sekali. Contoh nih. Saya bekerja pertama tahun 84 sebagai ajun akuntan, sebagai pemeriksa muda di BPKP. Karena saya pada waktu di mahasiswa itu sering jadi sekretaris panitia. Sekretaris tugasnya apa sih? Nulis surat gitu kan. Kemudian nyusun laporan gitu kan. Nyusun proposal gitu. Maka ketika saya kerja pertama, kebalik-balik dunia tuh. Atasan saya tidak menyuruh nulis draft laporan, malah saya disuruh nulis draft laporan. Dirman aja tuh yang nulis draft pinter gitu. Itu terus-menerus sampai akhirnya sampai sekarang lah. Kemampuan menulis itu dibentuk daripada mahasiswa. Saya tanya kepada Mas Syahbudin, apakah itu bukan sesuatu yang kita peroleh gitu. Memang tidak ada payoff langsung secara ekstrinsik, secara duit, tapi benefit itu terjadi. Atau saya bisa mengajar seperti ini karena kebiasaan berpidato, kebiasaan sambutan, kebiasaan ngomong di depan ketika mahasiswa. Itu orang lain tidak banyak yang punya kemampuan seperti ini. Dari mana? Karena pernah jadi ketua senat, karena pernah jadi ketua ini, ketua itu di sekolah. Saya pada tahun 94 di Washington bermaksud membantu majalah Tempo, waktu itu masih ada kepala biro namanya Bambang Harimurti. Tapi kemudian saya dipaksa, ya nulis saja. Akhirnya saya menjadi stringer, menjadi penulis lepas majalah Tempo. Sepanjang 2 tahun. Tiap minggu tulisan saya dimuat di Tempo. Dari mana? Karena saya dulu pernah menjadi pengurus majalah kampus gitu. Maka nulisnya enteng-enteng aja. Ini semua, teman-teman semua nih, yang diperoleh dari social movement, kalaupun kita mau pertukarkan atau kita bawa ke dunia komersial, itu nilainya luar biasa tinggi gitu. Nah, nanti biasanya nih, pada waktu masih sama-sama lapis bawah sih biasa saja, tapi begitu masuk managerial level, itu beda antara yang pernah aktif di organisasi dengan yang tidak gitu. Karena terbiasa memimpin rapat, terbiasa memfasilitasi orang konflik, terbiasa memecahkan masalah, terbiasa nulis konsep dan sebagainya. Makanya tadi, kalau dalam urusan skill itu makin tinggi jabatan, konseptualnya makin dibutuhkan, disitulah yang pernah aktif di organisasi akan lebih unggul. Jadi do not regret, jangan pernah menyesal. Sekarang mungkin rasa-rasanya kok kurang ada benefit, tapi one day ketika Anda sudah masuk kematangan karir ini, 35, 40, itu nanti Anda akan dapat. Kalau nggak percaya nanti 10 tahun lagi kalau saya masih hidup, WA saya, Pak Dirman ternyata betul gitu ya. Saya ini sampai di level ini mungkin kalau tidak organisasi agak rame dulu, mungkin nggak sampai juga. Bagaimana mungkin seorang akuntan, saya ini akuntan trainingnya, kok suruh mimpin pabrik senjata gitu, namanya PT Pindad. Kok ditugasi beres-beres Aceh tsunami, rekonstruksi itu, kok disuruh ngurus SDM, minyak dan gas. Yang bekerja adalah conceptual skill. Technical skill saya nggak punya untuk urusan tadi. Dan Anda, Mas Syahbudin, pada waktunya akan memperoleh benefit itu, insya Allah. Jadi jangan merasa sia-sia, itu adalah tabungan, treasury, yang akan dibuka pada waktunya. Ya, gitu ya. Yang terakhir, Mas Hanif, kita sudah punya reputasi, dibangun baik-baik, tapi ada yang merusak. Sudah pasti dalam hidup itu akan ada pro kontra, akan ada orang yang tidak senang dengan kita, akan ada orang yang terganggu dengan
Apalagi kalau kita ada dalam mood perjuangan ya. Perjuangan itu artinya menegakkan kebenaran, menghantam kemungkaran gitu. Orang-orang yang mungkar, orang-orang yang maunya jahat, yang maunya rusak itu pasti tidak suka dengan apa-apa yang kita lakukan, pasti itu. Dan disitulah mungkin, apalagi sekarang lagi zaman buzzer, zaman wah udah ngerusak, nauzubillah begitu ya. Tapi nggak usah risau, sepanjang kita punya begini aja. Coba Google nama tertentu, Google nama saya gitu ya. Google namanya yang sekarang terjerat koruptor gitu. Nama itu di atas pertama kali itu kasus-kasus korupsinya gitu. Tapi walaupun saya dihantam kiri kanan oleh para buzzer segala macam, itu nggak masuk ke Google tuh, gitu ya. Begitu di Google nama saya, yang muncul adalah aktivis anti korupsi, pekerja kemanusiaan, pernah menjabat sebagai Menteri SDM segala macam. Hal-hal yang fundamental akan muncul gitu. Itulah yang disebut sebagai reputasi. Reputasi tidak hilang oleh hantaman-hantaman buzzer, tidak hilang oleh gangguan-gangguan para pecundang begitu. Nah, kalau Anda Mas Hanif itu bisa fokus pada tadi membangun reputasi dengan prestasi, dengan kelakuan yang baik, dengan kejujuran, dengan jalan yang selalu terjaga, dengan kewajaran, kepatutan, insya Allah orang ganggu kayak apapun, Google-nya akan tetap menjaga perjalanan kita gitu. Sebaliknya, sekali Anda terpeleset gitu, sudah dibangun bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi Anda terpeleset memasuki perbuatan tercela, itu di bawahnya hilang semua. Yang paling atas adalah kasus yang Anda alami, kasus yang Anda kejeblos itu. Dan itulah reputasi yang dibawa jadi nggak berarti. Jadi ada baiknya juga bahwa yang namanya jejak digital itu kejam, sehingga bagi orang-orang yang berpikir itu sangat berhati-hati untuk sembarangan. Dan insya Allah itu adalah penjaga bagi orang-orang seperti kita yang ingin terus berjuang dalam kebaikan, mudah-mudahan. Begitu Mbak, silakan dibuka lagi kalau masih ada yang ingin diskusi. Pak Dirman, terima kasih. Saya juga ingin bilang bahwa benar saya tidak bisa lebih setuju lagi karena PCMI ini merupakan salah satu koneksi saya karena saya memiliki organisasi, dan organisasi yang saat ini saya bangun merupakan hasil akumulasi dari organisasi-organisasi intra yang saya ikuti ketika kuliah. Jadi untuk Mas yang tanya tadi di umur 30, di bawah 30 tahun, percaya aja, insya Allah nanti akan ada aja sesuatu yang bisa sampean jadikan skill ketika sampean bekerja nanti. Baik Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sudah ada beberapa orang yang raise hand. Ada dari Mas Doni. Silahkan Mas Doni bisa menyalakan mic dan menyalakan video. Apakah Mas Doni masih ada di sini? Oke, silahkan Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kan kebanyakan orang pimpinan itu kan suka menghindari masalah yang ada. Nah, kadang konsepannya. Nah, bagaimana cara agar langkah konkret agar misalkan kita itu tidak gagap menghadapi masalah itu biasanya yang saya alami, Pak. Terima kasih. Gitu ya, pertanyaannya bagaimana supaya kita tidak salah dalam kebijakan antara, maksudnya bijak dalam memberikan pendapat antara pro sama kontra, Pak, gitu. Ya, oke. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mas Dadi. Silahkan open mic, Mas. Ya, selamat malam Pak Sudirman Said. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya tertarik tentang bahasan zona teror ini, Pak. Nah, zona ketika kita bekerja atau memasuki lingkungan yang baru ya, Pak. Itu kan lingkungannya itu kan di luar zona kita kadang-kadang. Malah ada kemungkinan bahwa zona yang kita masuk itu udah termasuk zona teror, yang dimana
zona teror ini mungkin mengancam integritas atau istilahnya mengancam kredibilitas kita lah Pak sebagai seorang staf, karena kita masih baru, masih nggak ada power, nggak ada koneksi lah Pak, istilahnya seperti itu. Nah, perlukah kita untuk berteman Pak dengan zona teror ini selagi kita mungkin mencari kesempatan, atau kita memang harus benar-benar menghindari zona teror ini gitu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Sudirman Said. Terima kasih Mas Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Dadi ya, Ya Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak. Ya. Dari Muhammad Rifki. Mas Rifki bisa menyalakan mic dan video. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam Mas Rifki. Ya, ini langsung saja pertanyaannya itu apa ya? Kadang ada rumor seperti ini, Pak. Ketika kita aktif dalam organisasi, kritis dalam menanggapi suatu kebijakan yang keluar atau dari pemerintah atau dari perusahaan-perusahaan, kadang itu kita tuh ditakuti oleh mereka. Seperti contoh itu ada teman saya, dia tuh aktif di organisasi. Dan selama kuliah itu organisasinya itu nggak pernah jadi bawahan, alias itu dia ketua terus. Dia melamar kerja di perusahaan ini dari Magelang ke Jogja, Kalimantan, terus akhirnya ke Demak sendiri dan diterima di Demak. Itu bukan sebagai bukan menggunakan ijazah kuliahnya, tapi menggunakan ijazah SMA-nya. Lah, apakah benar rumor seperti itu, Pak? Ketika kita kritis, ketika kita mengkritisi suatu kebijakan yang keluar dari pemerintah atau dari perusahaan, mereka itu akan takut untuk merekrut kita. Dan bahkan itu saya pernah dengar dari teman saya yang kuliah di Undip itu, ketua-ketua PEM itu ada cap-capnya sendiri dari para perusahaan-perusahaan gitu, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya dari Ikatan Mahasiswa Demak, Pak, di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terima kasih, Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifki, terima kasih. Kita respon ya, Mbak ya. Silahkan langsung direspon. Mas Doni, pertama, bagaimana kita ada situasi di mana orang sedang menghindar dari pro kontra karena takut salah. Bagaimana kita menjadi bagian dari dinamika itu tanpa harus terjebak dalam masalah. Tidak lepas dari latihan sebetulnya, Mas Doni ya. Jadi ini kan soal kemampuan merespon, kemampuan menjawab, kemudian memahami masalah gitu ya. Nggak ada jalan lain kecuali berlatih. Dan sederhana begini, diskusi itu juga perlu dilatih. Jadi kalau kita merasa terlalu introvert, terlalu pendiam, takut, tidak pede, jangan menyerah. Dalam diskusi-diskusi di mana kita berada itu, kalau perlu, ini saya kasih tips saja misalnya. Bahkan saya dulu, minta maaf, saya ini dari desa masuk ke Jakarta begitu ya, sangat nervous gitu. Sudahlah orang susah, orang miskin masuk ke Jakarta yang kebiar begitu. Tapi ketika saya sadar bahwa saya harus nerobos ini ketakutan ini. Maka ketika mulai awal-awal diskusi dalam rapat-rapat kepanitiaan segala macam, saya bahkan menulis teks apa yang mau saya katakan, Mas Doni. Menulis. Awal-awal sih paniknya bukan main, tapi begitu ternyata cuman begitu aja. 1, 2 kali, 3 kali dicoba, ternyata nggak mati gitu ya. Ternyata diskusi itu asik gitu. Nah, lama-lama itu menjadi terbiasa. Nah, masuklah ke dalam hal-hal yang lebih rumit, yang lebih tebal substansinya. Dari mana? Ya dari membaca dengan baik. Jadi misalnya mau diskusi mengenai satu masalah, kita baca sebelumnya tuh. Jadi masuk ke dalam ruang diskusi, masuk ke dalam ruang perdebatan itu sudah loaded, sudah siap dengan segala macam peralatan. Nah, jadi kebiasaan menyampaikan pendapat dilatih, tapi juga kebiasaan menguasai substansi dilatih juga dengan cara baca, diskusi, mendengar banyak orang segala macam.
nggak ada jalan lain kecuali berlatih, dan insya Allah Anda masih muda, masih banyak waktu untuk melatihnya. Saya masih ingat ketika kampanye menjadi ketua senat itu tidak selesai pidato karena nggak pernah pidato, tapi karena didorong-dorong oleh kawan-kawan, jadilah saya maju. Sejak itu ya, kalau mau ada sambutan latihan di cermin gitu ya, pakai teks dulu. Tapi sudah 2, 3, 4, 5 kali akhirnya menjadi lancar gitu. Dan itu kembali karena latihan. Yang berikutnya gitu ya Mas Doni ya, mudah-mudahan menjawab. Yang berikutnya Mas Dadi, memasuki new territory yang kemudian mungkin saja itu teror betulan karena situasinya tidak sebaik apa yang kita harapkan. Contoh teknisnya umpamanya masuk ke lingkungan yang korup gitu ya. Bagaimana sikap kita gitu? Masuki lingkungan yang nilainya tidak sama dengan kita itu adalah bagian dari learning process sebetulnya. Menguji daya tahan kita, menguji kematangan kita, menguji kemampuan kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak sepaham gitu. Karena bagaimanapun Mas Dadi, dunia ini memang akan selalu majemuk, akan selalu berwarna, akan selalu tidak ideal. Kalau kita tidak berlatih memasuki teritori seperti itu, kita akan menjadi terisolasi, walaupun kelihatannya bersih, kelihatannya steril, tapi sebetulnya steril yang belum teruji gitu. Yang teruji adalah orang yang jujur, adalah orang yang punya integritas, adalah orang yang sudah masuk kemana-mana tapi tetap terjaga seperti ikan katanya, seperti ikan. Walaupun masuk ke dalam laut yang asin, tapi ikan itu tidak asin. Itu filosofinya. Nah, bagaimana membuat kita mengukur ini teror atau bakal bikin kita mati atau zona learning gitu? Nomor 1, sebaiknya kita punya mentor, punya teman senior yang ngobrol, teman diskusi gitu ya. Yang kedua, sebaiknya kita punya return point, punya tempat kembali, punya kelompok, punya kawan-kawan di mana kita bisa berdiskusi mengenai apa-apa yang kita hadapi di dunia nyata. Sehingga organisasi menjadi penting. Dan itu yang saya lakukan dari waktu ke waktu. Betapapun rumitnya di SDM pada waktu itu, saya punya komunitas di mana saya bisa diskusi. Ini gimana caranya? Saya punya senior-senior yang tempat saya mengadu, tempat saya bercerita bagaimana cara menghadapi ini. Tapi jangan menghindari wilayah seperti itu. Karena itulah sebetulnya ujian bagi kita. Yang penting adalah jangan sampai kita larut, malah kadang-kadang ini mohon maaf, banyak sekali aktivis gitu. Vokalnya bukan main gitu ya. Tapi ketika masuk dunia yang tanda kurung nikmat itu, tanda kutip nikmat itu, nggak tahan gitu. Ikut larut, malahan istilahnya itu naik ke puncak gunung hanya meninggikan tempat jatuh. Begitu naik, jatuh lah gitu. Kenapa? Banyak sekali yang begitu karena dia jalan sendirian. Karena dia sesat begitu ya. Bahkan orang-orang seperti itu kadang-kadang hilang dalam artian ditemuin susah, diajak ngomong nggak bisa, diajak diskusi nggak bisa, karena rupanya di samping sedang mungkin bingung, tapi juga sebagian menikmati suasana kesendirian itu gitu. Kenapa? Ya kalau sudah mulai nyuri-nyuri, kutip-kutip, nyolong-nyolong itu kan susah bercerita kepada lingkungannya kan. Nah karena itu dua tip kalau boleh. 1, mentor, Anda mesti punya orang-orang senior. Yang kedua, komunitas di mana Anda bisa kembali. Kalau keluarga kita kebetulan keluarga besar, keluarga yang punya jaringan, punya pengalaman luas, masih lumayan. Tapi saya orang kampung, nggak punya siapa-siapa. Bapak saya 9 tahun udah wafat gitu. Saya mau ngadu pada siapa? Karena itu komunitas menjadi penting. Kalau kebetulan punya keluarga besar yang bisa ngerti, ngasih nasihat, oke, mereka jadi mentor. Tapi kalaupun tidak, bangun komunitas. Dan itu akan menjadi ujian bagi Mas Dadi untuk terus-menerus memasuki dunia yang berwarna, yang memang kenyataannya dunia tidak ada yang ideal. Jadi ingat, your credibility, kejujuranmu hanya bisa dites itu ketika Anda sudah teruji dengan lingkungan yang berwarna-warni tadi. Gitu mungkin Mas Adi. Yang terakhir Mas Rifki, Mas Rifki dalam situasi normal sebetulnya
orang-orang yang aktif di organisasi, para mantan-mantan ketua Senat, para mantan ketua OSIS, para mantan ketua BEM, ketua BPM, ketua staf pecinta alam, ketua majalah kampus, itu adalah bibit-bibit pemimpin yang diperhatikan oleh pencari talent atau talent scouter gitu dalam keadaan normal. Tapi memang situasi kekinian ini kembali saya bukan ngomong politik, kritis itu tidak ditempatkan dalam posisi positif. Saya mengalami sendiri tuh, apalagi saya sudah masuk dalam tataran jabatan politik ya. Barangkali ada benarnya bahwa sejumlah teman-teman mantan BEM yang kritis itu diliatin perjalanannya, tapi ingat ini belum apa-apa. Zaman Orde Baru itu orang-orang kritis seperti ya sekarang ada, Anda kenal Pak Rizal Ramli, itu kan ketua DEMA yang sangat vokal. Ada Lukman Hakim di UI, ada macam-macam lah. Itu tokoh-tokoh di Poalam yang pernah jadi menteri itu. Itu tokoh-tokoh vokal yang ketika pemerintahan sangat represif itu juga ditekan. Cuman sekarang ini kelihatannya cara menekannya itu agak kurang canggih gitu, kurang canggih. Jadi dipinggirkan begitu rupa, kemudian membuat orang menjadi takut kehilangan sumber ekonomi, dan itu memang dilematis gitu. Rumor itu saya tidak tahu, tapi di beberapa kasus memang sejumlah aktivis hidupnya agak sulit sekarang ini gitu. Bagaimana menghadapi situasi ini? Jangan menyerah, jangan diam, jangan kemudian kita berhenti beraktivitas. Yang diperlukan barangkali adalah menyesuaikan jadi tidak perlu menyederhanakan bahwa aktivisme itu dengan kevokalan menghantam-hantam, tidak perlu. Kita bisa nulis, kita bisa riset, kita bisa bantu masyarakat, kita bisa bekerja sosial begitu ya. Karena keadaan sekarang memang sedang tidak cukup baik untuk pikiran-pikiran kritis, itu harus kita pahami sama-sama. Apakah Pak Dirman menganjurkan orang kompromi? Enggak juga, karena ya namanya nilai itu kan ada dalam hati. Ekspresinya itu kan macam-macam. Saya sekarang ini banyak tetap menulis, tapi mungkin soft, tone-nya atau nadanya itu dibikin lebih soft. Tapi pesan-pesannya tetap disampaikan. Tetap bicara seperti ini, tetap hadir di seminar-seminar, di diskusi ke aktivis, tapi suasana yang lebih melihatnya agak jangka panjang ke depan. Jadi tidak bisa kita terlalu reaktif. Dan Mas Rifki, saya empati pada Anda, dan saya bisa merasakan bagaimana kecemasan teman-teman itu, karena memang di beberapa kasus ada yang begitu. Bahkan kita juga tahu tuh hari ini HMI di pecah belah, boleh dibilang gitu ya. Kemudian organisasi kampus, ekstra kampus, bahkan mungkin menunjuk ketua BEM pun sudah mulai ada keterlibatan lembaga, rektorat, segala macam. Di masa lalu rektorat itu otonom, sekarang tidak seotonom zaman dulu. Jadi itu suasana kekinian yang menurut saya itu temporer saja, entah sampai kapan, tapi kita tidak boleh menyerah pada keadaan, tapi harus tetap taktis untuk bisa survive dalam gerakan-gerakan sosial seperti yang sedang kita diskusikan malam ini. 3 pertanyaan sudah dijawab lagi, Mbak moderator, silakan. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Sebenarnya di sini masih ada beberapa yang ingin raise hand dan bertanya, tapi karena waktunya sudah melebihi batas waktu yang kita tentukan, jadi kita bisa langsung ke penutupan. Apakah Pak Dirman ada kata-kata penutup? Baik, terima kasih. Saya ingin memberi tip terakhir soal growth mindset, Mbak Dila. Boleh? Adik-adik, teman-teman sekalian, sebagai orang terdidik, sebagai intelektual, sebagai orang-orang yang terus-menerus menimba ilmu, kita akan ditantang dengan berbagai persoalan, berbagai kesempatan ke depan. Karena itu akan baik kalau di dalam diri kita tertanam paradigma atau cara pandang
bahwa kita harus punya mindset yang terus tumbuh. Jangan masuk ke dalam trap fixed mindset gitu. Apa cirinya growth mindset dibedakan dengan fixed mindset? Silakan. Jadi orang-orang dengan mindset yang tumbuh itu melihat tantangan sebagai sesuatu yang disambut. Jadi embrace challenges. Sementara orang dengan fixed mindset tuh tantangan tadi dihindari, nggak usah lah repot-repot ngapain. Nanti diancam-ancam, nanti susah nyari kerja, nanti diidentifikasi oleh bin segala macam gitu ya. Sementara orang-orang dengan growth mindset nggak apa-apa, kita belajar, kita coba masuki dunia baru. Birokratnya di kabupaten ini masih korup, tapi nggak apa-apa kita masuk saja. Nanti kan kita bisa memperoleh pelajaran dan sebagainya. Itu orang menghadapi challenge. Menghadapi tantangan atau hambatan-hambatan dia teguh, persis menghadapinya off setback. Jadi dia tidak mau mundur. Sementara orang dengan fixed mindset gampang menyerah, ya, give up easily. Aduh, saya nggak mau lah repot-repot begini. Orang dengan growth mindset akan mengatakan, this is my opportunity untuk belajar, menguji kekuatan batin dan pikiran katanya kan. Di dalam soal effort, dalam soal usaha, orang ini melihat effort sebagai jalur untuk meningkatkan kemampuan, bukan sebagai usaha yang dianggap tidak ada gunanya, tidak seperti orang fixed mindset. Kemudian terhadap kritik, dia belajar dari kritisism. Kemudian terhadap suksesnya orang lain, dia ingin mengambil pelajaran, dan akhirnya terhadap hasil dia punya greater sense of free will. Sebelah kiri akan menjadi ciri-ciri positif dari orang growth mindset. Karena itu kembali sebagai seorang terpelajar, kita harus buka pikiran dan hati untuk terus-menerus tumbuh supaya kita berani menempuh tantangan, menempuh obstacle, hambatan-hambatan, usaha keras sebagai jalan untuk meningkatkan kemampuan kita, menghadapi kritik dengan tenang, dan belajar dari sukses orang lain, akhirnya kita bisa memperoleh keberhasilan. Yang terakhir, ini akan menjadi ciri dari para pemimpin yang punya growth mindset, ya. Open-minded, reach out, artinya nggak diam, tidak pasif, kemudian inovatif, berani menempuh risiko, kemudian motivasinya dibangun dari dalam sendiri. Yang terakhir adalah people leaders. Orang dengan growth mindset itu ketika memimpin dia pasti menumbuhkan pemimpin baru. Ketika memimpin dia tidak semata-mata sukses untuk dirinya tapi untuk banyak orang. Dan akhirnya orang dengan growth mindset selalu akan menjadi pemimpin perubahan. Dan Anda semua adalah bagian dari growth mindset. Insya Allah PCMI akan menjadi kawah candra di muka dari lahirnya pemimpin perubahan untuk membuat Indonesia lebih baik, lebih kuat. Saya kira itu, dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi. Selamat berjuang terus. Jangan takut, jangan bosan, jangan berhenti. Masa depan kita terletak pada Anda-Anda, generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirman untuk insightful. Ini kayak kuliah di malam hari. Terima kasih teman-teman karena sudah stay sampai akhir. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin mengutip salah satu kalimat dari Pak Sudirman tadi yang memang sangat real dengan kita semua. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjadi kombinasi antara kredibilitas, kompetensi, dan intimacy. Tapi kita juga harus mengurangi self-interest kita. Saya sebagai moderator pada hari ini ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah kalimat kepada teman-teman. Dan terima kasih karena sudah hadir di malam ini, diskusi yang sangat menyenangkan. Dan kami ingin ini tidak hanya berhenti sebagai diskusi, tapi juga sebagai sebuah awal dari kegiatan kolaborasi yang akan kita lakukan bersama. Sebagai penutup, kami ingin teman-teman untuk on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Pak Sudirman Said. Teman-teman bisa on cam. Iya.
Galuh mungkin bisa on mic untuk memberi aba-aba. Iya, nanti saya hitung 1 sampai 3, kemudian saya ambil gambarnya. Sudah siap semuanya teman-teman dan Pak Sudirman? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah, Mbak? Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih juga Pak Sudirman sudah meluangkan waktu. Kita akhiri untuk sesi diskusi kali ini. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat wabarakatuh. semua ya. Terima kasih. Sehat, Pak Terima Dirman. kasih, Pak. Terima kasih Pak Dirman. Terima kasih semua.